SD soal-soal ini, kalau UN itu kan jelas soal 1 sampai soal 40 itu sudah ada. Peserta bisa melihat langsung dari nomor 1 sampai nomor 40. Bolak-balik dia bisa. Sejauh waktunya masih ada. Katakanlah waktunya 120 menit. Nah, khusus untuk asesmen nasional, terutama yang tadi juga Pak Evi bilang ada 3 kategori penilaian, yaitu ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing adanya di AKM. Jadi adanya di AKM. Sementara survei karakter, survei lingkungan belajar ini tidak pakai model penilaian MSAT. Ya. Jadi hanya AKM atau Assessment Kompetensi Minimum yang menggunakan model penilaiannya adalah MSAT. Dalam AKM ada 2, yaitu literacy, kemampuan literacy, dan kemampuan numeracy. Nah, keduanya ini menggunakan model penilaian adalah MSAT. Keduanya menggunakan model penilaian MSAT. Sementara kalau survei, sekali lagi survei tidak ya. Kalau survei seperti UNBK aja, seperti CBT biasa. Jadi siswa udah dikasih soal, dikasih survei, dikasih semacam pertanyaan-pertanyaan yang sudah utuh. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor, katakanlah ya, sampai nomor, saya juga kurang tahu ya, tempatnya berapa, 25 soal katakanlah. 25 soal, ketika selesai, ya sudah, selesai. Nah, kalau yang MSAT atau yang literacy, numeracy, nanti juga Bapak Ibu besok juga mendapatkan ya, tapi khusus untuk besok Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dihadapkan soal-soal yang hanya satu jenis asesmennya, yaitu bisa dapat literacy atau hanya dapat numeracy saja. Beda kalau nanti siswa yang tadi saya sebutin di tanggal 16 November ya, SSB siswa, itu siswa akan kita berikan nanti soal-soal literacy dan soal-soal numerasinya juga, seperti itu ya, soal-soal AKM, literacy dan numeracy. Tapi kalau untuk besok SSB ya, kemungkinan Bapak Ibu ada yang mendapatkan pesertanya ya, ada yang mendapatkan literacy-nya atau mendapatkan numerasinya, karena cuma sekali tes besok ya. Nah, kaitannya dengan multi-stage adaptive testing, soalnya atau item yang diberikan kepada peserta itu disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Nah, karena namanya adalah multi-stage ya, multi-stage artinya multi itu kan banyak ya, stage itu penampilan gitu ya, kalau itu tahapan ataupun ya kita sebutnya tahapan lah, ada tahapannya. Jadi ada banyak tahapan. Tapi kita tidak mungkin kalau banyak tahapan berarti kan waktunya nanti semakin lama. Jadi makanya waktunya kita sesuaikan, yaitu waktunya itu sekitar 90 menit ya. Dan stage-nya juga kita batasi, yaitu 3 stage. Ya, ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Jadi stage ini kita buatnya adalah 3 stage ya. Baik yang literacy, nanti besok Bapak Ibu akan bisa mendapatkan soal literacy, bisa mendapatkan numeracy. Jadi tidak Bapak Ibu mengerjakan dua jenis ya, hanya literacy dan numeracy saja. Jadi satu tahapan itu nanti akan Bapak Ibu dihadapkan oleh beberapa soal ya, akan dihadapkan oleh beberapa soal. Untuk AKM Asesmen Nasional ya, pelaksanaan nanti AKM Asesmen Nasional mungkin mudah-mudahan besok juga udah diterapkan hampir mirip ya, hampir mirip dengan nantinya Asesmen Nasional. Untuk stage 1, tahapan 1 untuk jenjang SD, saya tidak tahu nanti pembagian pesertanya seperti apa ya, apakah sesuai dengan jenjangnya atau tidak ya. Nanti saya coba bisik-bisik dengan teman-teman di sini. Untuk SD itu jumlah satu stage, jumlah soal satu stage itu adalah 10 soal. Ya, jumlah satu stage-nya adalah 10 soal. Nah, berarti kita bisa berhitung tuh. Kalau ada 3 stage berarti 3 kali 10, ada 30 soal. Berarti SD akan mendapatkan 30 soal. Stage 1 10 soal, stage 2 10 soal, dan stage 3 adalah 10 soal. Khusus untuk SMP, SMA, SMK sederajat, ya, itu akan mendapatkan satu stage adalah 12 soal.
Jadi kita bisa berhitung juga 3 stage kali 12, 36 soal totalnya. Ya. Jadi untuk SD sekali lagi saya ulangi, satu stage-nya ada 10 soal, jadi ada 3 stage berarti 30 soal. Jadi nanti Bapak Ibu besok bisa merasakan tuh, oh saya ada di nomor 11, berarti saya ada di stage 2. Saya ada di nomor 25, berarti saya di stage 3 untuk SD. Ya. Saya ada di nomor 15, berarti saya di stage 2. Saya ada di nomor 30, berarti saya di stage 3 untuk untuk yang jenjangnya adalah SMP, SMA, SMK. Ya, jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di Bapak Ibu sekalian besok akan dihadapkan oleh beberapa soal. Nah, masing-masing stage itu tidak dibatasi waktunya. Jadi waktu 90 menit aja itu adalah untuk ketiga stage. Jadi Bapak Ibu atau nanti peserta itu manage waktunya sebaik mungkin agar supaya 90 menit itu bisa mengerjakan sejumlah soal tersebut 3 stage, 3 tahapan berakhir ya. Jadi bukan 90 menit itu untuk satu stage, tidak. Jadi 90 menit itu adalah untuk 3 stage, stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage untuk SD itu adalah 10 soal. Jadi nanti diadakan 10 soal. Peserta itu belum tahu soal yang stage 2, belum tahu soal yang ada di stage 3. Artinya nanti peserta akan hanya dihadapkan 10 soal awal saja dulu. 10 soal awal, di situ aja dulu peserta bisa membuka soal nomor 1, membuka soal nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi. Ini kita bicara yang SD dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi ke nomor 4, balik lagi ke pindah ke nomor 5 dan seterusnya bolak-balik. Kalau connect-nya lulus, kalau merasa peserta nanti sudah merasa sudah oke di stage 1, merasa sudah oke di bisa pindah ke stage 2, silakan pindah dengan menekan tombol selesai di stage 1-nya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu peserta sudah pindah ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke stage 1. Jadi Bapak Ibu hanya dihadapkan 10 soal berikutnya untuk jenjang SD, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan nomor 11, pindah nomor 12, pindah nomor 15, pindah nomor 17, pindah ke 20, balik lagi ke 11, pindah ke nomor 18, begitu hanya bisa di 11 sampai 20. Sama kalau seandainya sudah selesai, merasa sudah selesai di set 2, bisa pindah ke set 3. Tapi ingat, ketika sudah di set 3, Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke set 1, kembali ke set 2, dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan di set 3 saja. Ada maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengerjakan di set 1, pindah ke set 2, pindah ke set 3, ketika Bapak Ibu di set 1, ya, ketika Bapak Ibu di set 1 dan menekan selesai, di set 1 selesai, untuk lompat ke set 2, itulah sistem kami menghitung apakah stage 1 Bapak Ibu itu berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Ini menentukan soal-soal di stage kedua. Kalau Bapak Ibu berhasil stage 2-nya, di stage 1-nya, maka soal yang ada, maka soal yang akan diberikan di stage 2 itu adalah soal yang lebih sukar dari yang ada di stage 1. Begitu juga di stage 3. Jadi stage 3 itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di stage 2. Dikatakan berhasil, maka soalnya lebih susah, pastinya lebih susah dari stage 2. Nah, kalau gagal berarti lebih mudah dari stage sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini nggak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap jumlah soalnya itu akan terus bertambah. Jumlah soalnya bertambah. 1, 2, 3, 4, stage 1. Nanti stage 2-nya tidak balik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak. Tapi lanjut. 11, 12, 13, 14. Nah, untuk SMP, SMA, SMK sama Bapak Ibu sekalian. Cuman jumlah soalnya berbeda. Jumlah soalnya satu stage 12, satu stage berikutnya adalah 12. Stage berikutnya adalah 12. Jadi 36 soal.